Ya, kembali lagi dalam program podcast ULM bersama saya Muhammad Azhari di sini. Nah, pada kesempatan kali ini telah berhadir lagi seorang dosen dari Ilmu Komunikasi FISIP ULM. Selamat datang Bapak Muhammad Nizar Hidayat. Hidayat. Oke, Pak Nizar. Pak Nizar Hidayat ya? Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Nah, jadi teman-teman, Pak Nizar ini dosen ilmu komunikasi tapi juga cukup expert di bidang hubungan internasional, gitu ya Pak? Enggak juga, saya nggak berani nyebut diri saya expert lah. Oh gitu. Cuman pernah belajar. Pernah belajar. Nah, sekarang ini kan Pak lagi rame-ramenya nih Pak tentang perang. Ya, Perang Rusia dan Ukraina. Bapak tahu nggak latar belakangnya? Bisa dijelasin nggak? Soalnya saya kurang tahu nih Pak. ya sudah mulai nih. Udah nih. Udah dong. Jadi gini, kita klarifikasi dulu ya. Oke. Kalau dibilang expert sih enggak. Jadi ahli-ahli amat enggak. Betul latar belakang pendidikan saya serata 1, serata 2 hubungan internasional, tapi saya tidak spesifik mempelajari Eropa, Rusia, dan kawasan-kawasan di utara lah ibaratnya gitu. Oke. Jadi spesifikasi saya sebenarnya kalau memang di dalam HI itu dulu saya mengkaji perbatasan. Nah, studi tentang perbatasan. Nah, di dalam studi perbatasan itu banyak irisan-irisan dengan konsep-konsep penting dalam HI, salah satunya globalisasi. Oke. Nah, saya melihat apa namanya konflik ini. Sebenarnya saya tidak melihat konflik ini. Yang saya tulis di artikel Radar Banjarmasin hari apa ya kemarin itu saya lupa. Itu tentang dukungan masyarakat Indonesia terhadap Rusia. Dan saya melihat ini dari sudut pandang globalisasi. Tapi kan itu nanti kita ngomongin. Oke. Kalau kita mau ngomongin kenapa sih ini terjadi gitu, latar belakang konfliknya kenapa sih, maka kita bisa melihat banyak sebenarnya yang sudah menganalisis ini, yang lebih paham, yang benar-benar expert, yang bisa kita carilah di media sosial atau kemudian di media yang lain. Tapi setidaknya secara garis besar ada kepentingan yang berbeda yang kemudian coba untuk dipertahankan oleh Rusia. Kalau kita ngomong ini nanti teknis dan kemudian saya jadi keluar dari area of expertise saya tuh. Jadi kalau kita ngomongin kenapa sih bisa kejadian, saya cuma bisa ngomong bahwa ada kepentingan-kepentingan Rusia yang kemudian coba dipertahankan dengan cara invasi itu, Mas Azhar. Untuk teknisnya, nah silahkan kemudian kita cari penjelasan yang lebih expert dan lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Oke. Karena saya nggak bisa juga ngomong itu tanpa itikat. Dari yang Bapak lihat sendiri ini kan ada dua kubu nih, kubu Ukraina sama kubu Rusia nih Pak. Nah, itu banyakan kubu mana Pak? Ini banyakan apa nih? Yang dunia itu lebih banyak mendukung siapa setahu Bapak? Nah, dunia yang dimaksud apa nih? Beberapa negara misal dari Ya, Amerika. karena kalau kita ngomong dunia itu macam-macam Mas Azhar. Ya. Oke. Kemarin saya beli minyak goreng itu mereknya Dunia, kan gitu. Iya iya. Nah iya kan, karena langka, merek-merek terkenal nggak ada lagi tuh Bimoli dan sebagainya macam, yang ada Dunia. Dunia. Nah, kita ngomongin dunia minyak goreng atau gimana kan gitu. Nah, Oke. ini yang penting sebenarnya. Ketika kita masuk HI, maka subjek pertama yang kemudian kita akan pelajari adalah kita milah-milah tuh. Oke. Ya, apa sih yang kita maksud dengan dunia? Apa sih yang kita maksud dengan internasional? Nah, salah satunya adalah kita breakdown aktor-aktornya. Satu, ada yang namanya negara. Dua, ada yang namanya organisasi pemerintah negara. Negara kan sudah sejelas ya. Rusia, Ukraina, Indonesia, macam-macam negara sudah tahu lah. Yang kedua, organisasi antar negara. Regional misalnya ASEAN, kemudian ada NATO yang sering dibicarakan nih. Dulu ada Pakta Warsawa, ada APEC, ada OPEC, macam-macam. Nah, itu dua. Yang ketiga, ada yang namanya korporasi. Korporasi ini
perusahaan Apple, Samsung, iya. apalagi itu banyak tuh Kia, macam-macam lah, otomotif. Yang keempat, organisasi non pemerintah, Greenpeace, kemudian Amnesty International, macam-macam. UNESCO gitu. UNESCO masuk dalam PBB. Oh iya. Ya, jadi dia organisasi pemerintah. Tapi kayak misalnya Greenpeace, kemudian Amnesty International, kemudian banyak organisasi-organisasi non pemerintah yang beroperasi secara internasional itu masuk di kategori ini. Oke. Empat ini apa nih? 5. Baru bisa kita ngomong tentang individual. Oke. Citizen lah ibaratnya kan gitu. Yes. Nah, ketika Mas Azhar tadi ngomong dunia ini banyak kan ngebela siapa sih? Ngebela Ukraina atau Rusia? Ini yang mana dulu nih dunianya nih? Nah, Oke, kalau kan saya bilangnya masyarakat internasional. Nah, masyarakatnya berarti nomor 5 ya. Iya. Kalau saya mundur sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tentang negara secara resmi di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada namanya Majelis Umum, General Assembly. Nah, Majelis Umum itu kayak tempat musyawarah atau tempat rapatnya negara-negara di dunia, negara loh ya, tentang macam-macam isu lah. Nah, tugasnya adalah membicarakan itu dan kemudian mengumumkan pendapat. Ada sekitar 190-an, saya lupa itu anggotanya. Tapi sekitar gitu 190-an. Nah, awal Maret kemarin Majelis Umum PBB kemudian menyelenggarakan ya musyawarahnya itu, dan 141 negara termasuk Indonesia itu mengecam tindakan Rusia. Artinya dia support Ukraine dong, 141. 35 negara abstain. Nah, 12 negara tidak menggunakan hak suaranya. Mungkin lupa ke TPS ke apa gitu ya, hujanan mungkin. 5 negara mendukung Rusia. Cuman 5 dari 141 mengecam Rusia, 35 abstain, 12 nggak menggunakan hak suaranya. Golput ya bahasa. Iya, mungkin ketiduran ke apa ya, nggak tahu lah. 5 negara itu kemudian secara terang-terangan mendukung Rusia. 5 itu salah satunya adalah Suriah ya, dan Korea Utara. Ada di antara 5 negara ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin negara, nah otomatis kelihatan ya kan, kuantitasnya yang mana yang lebih milih Rusia, dukung Rusia atau dukung Ukraine. Tapi, nah ini lagi nih masalahnya Mas. Kita harus membedakan ada kesalahpahaman yang awam atau umum dilakukan oleh kita di luar Pensuli HI misalnya. Kita seringkali menggabungkan atau berasumsi bahwa satu negara itu dari A sampai Z, dari timur sampai barat itu punya satu pemikiran yang sama. Jadi kalau kita bilang gini nih, Rusia menyerang Ukraina, seakan-akan seluruh populasi Rusia, seluruh orang-orang yang punya KTP Rusia itu menyerang Ukraina atau bermusuhan dengan Ukraina. Padahal secara realistisnya ini kita ngomong, ada perbedaan antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Nah, ini kadang-kadang nggak sinkron. Ya sama aja lah kayak kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah belum tentu apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Jadi apa ya istilahnya itu ada diskrepensi, ada gap antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kalau kita ngomong masyarakat dunia, nah itu sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya belum ada metode atau alat untuk mengukur kuantitasnya. Itu yang ada adalah studi kasus. Misalnya Pew Research yang ada di Amerika Serikat, ya dia ngebahas gimana sih dukungan masyarakat
AS nih, Oh iya. mayoritas menentang Rusia. Kemudian yang saya kutip Pak Radityo Dharma Putra itu mencoba untuk ngelihat di kasus Indonesia. Jadi yang ada adalah per kasus. Kalau Mas Azhar nanya gimana data dunia masyarakatnya, saya nggak punya. Oh, iya. Dan memang sepertinya kita belum punya mekanisme atau metode yang atau penelitian yang kemudian bisa menjawab hal itu. Jadi yang ada adalah studi kasus Di kasus. gitu. Oke. Wah, menarik banget nih, Pak. Yalah, saya kebanyakan ngomong ini. Iya. Kita karena Bapak udah kebanyakan ngomong, jadi kita jeda sebentar ya, Pak, setelah segmen selanjutnya. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya di sini, masih bersama podcast ULM. Nah, Pak, Iya. jadi kan tadi Bapak ada sedikit bilang bahwa bukan bilang sih, lebih ke menulis. Jadi saya baca Pak sebenarnya artikel Bapak itu. Iya. Nah, Bapak bilang kayak masyarakat Indonesia itu malah mendukung invasi dari Rusia, Pak. Padahal kan dari kacamata netizen yang awam ya, yang memulai perang itu kan Rusia. Kok ada masyarakat Indonesia yang mendukung invasi dari Rusia itu, Pak? Gimana itu? Ya, jadi sebenarnya yang menulis awal itu adalah salah satu akademisi hubungan internasional di Universitas Airlangga, ya, Oke. Pak Dharma Putra. Nah, beliau menulis di salah satu platform di Australia yang menjelaskan kenapa sih berdasarkan observasi observasi di percakapan media sosial ternyata muncul nih sentimen-sentimen pro Rusia yang kemudian muncul dari percakapan media sosial di Indonesia. Oke. Nah, beliau kemudian muncul dengan 3 argumen, ya, tiga penjelasan. Pertama, Pak Dharma Putra menyebut pertama adalah adanya sentimen anti Barat yang ada di masyarakat Indonesia, sentimen anti Barat. Yang kedua, adanya semacam kerinduan lah, masyarakat Indonesia mendambakan sosok pemimpin yang kuat, yang kemudian diproyeksikan pada sosok Presiden Putin. Oke, ketegasan ya. Ya kuat lah ya, nanti kita omongkan lah apa versi kuatnya ini bagaimana. Yang tiga adalah sentimen agama. Nah, agama di sini agama Islam. Nah, gimana tuh penjelasannya? Nah, pertama secara singkat adanya sentimen anti Barat. Nah, sentimen anti Barat ini bisa juga kita bahasakan sentimen anti Amerika Serikat, gitu. Amerika Serikat dan sekutunya yang kemudian kita sebut. Nah, Barat di sini, Mas Azhar, kalau dalam politik, dalam HI kita nggak ngomong mata angin, ya, kita ngomongin ideologi. Jadi meskipun Australia itu ada di kawasan Asia, di selatan kita, kan, mereka termasuk negara Barat. Karena alat ukurnya bukan mata angin tapi ideologi. Oke. Adanya sentimen anti Barat itu muncul menguat pasca kejadian 9/11. 9/11 itu Mas Azhar sudah lahir belum? Nggak tahu ya. Itu kejadian apa, Pak? Ada penabrakan gedung kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Osama bin Laden pada saat itu Al-Qaeda, kira-kira begitulah. Umur saya 3 bulan, Pak. 3 bulan? Baru 3 Wah, bulan. ya aneh juga ya kalau 3 bulan sudah nonton TV. Ini nggak tahu. Nggak apa-apa, tapi itu adalah salah satu inisiator atau pemicu sentimen anti. Kenapa? Karena pasca 2001 itu, 9/11 itu, Presiden George W. Bush kemudian mengeluarkan kebijakan perang terhadap terorisme, war on terrorism. Jadi itu kayak membagi dua. Kalau kamu nggak sama saya, maka kamu teroris. Maka kemudian muncullah invasi-invasi Irak, Afghanistan dan sebagainya. Yang kalau misalnya
kita analisis, kita lihat secara spesifik, sasarannya itu adalah teroris-teroris yang berafiliasi dengan agama Islam, Al-Qaeda kan gitu. Wah. Yang ada di Pakistan, Afghanistan, sebagainya. Jadi sentimen anti Barat itu munculnya di situ. Nah, kemudian sampailah di Indonesia sentimen itu. Yang kedua adalah kerinduan atas sosok pemimpin yang kuat. Nih, penasaran nih, apa nih, gimana nih? Ya, kuat di sini tentu saja bukan kuat dalam arti bisa ngangkat barbel 800 kilo dan sebagainya, enggak ya. Jadi 3 faktor ini berkaitan. Kuat di sini adalah orang yang mampu atau individu yang mampu melawan hegemoni Barat itu. Jadi kan setelah, nah ini kita cukup waktunya ini ya. Saya takut nggak cukup nih waktunya. Insya Allah cukup. Dulu ada yang namanya Perang Dingin. Nah, saya juga baru lahir tuh waktu akhir Perang Dingin. Perang Dinginnya antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dan sekutunya ya kan, Timur dan Barat. Dulu tuh imbang, ibaratnya imbang lah ya kan. Real Madrid, Barcelona ibaratnya gitu. Iya, Abis deh tahun 89, 90, 91 Uni Soviet dan sekutunya kehabisan gas nih. Ibaratnya Barcelona degradasi itu ke Segunda misalnya, sisa Real Madrid sendirian ya, sisa Amerika sendirian. Nah, dalam logika internasional, logika HI, ketika ada satu aktor atau satu negara yang kekuatannya nggak ada yang menandingi, maka dia akan mendirikan hegemoni. Nah, itu dari tahun 90 itu disebutlah American unilateralisme. Jadi Amerika ini mau ngapain terserah dia. Nah, itu ngebuat orang-orang tadi sentimen anti Barat itu kan. Itu yang ngebuat sentimen anti Barat. Itu yang ngebuat orang jengkel. Ini kok ada orang yang semena-mena, nih ada satu pihak yang semena-mena. Sehingga orang yang berani melawan atau berani stand against orang ini, itu dianggap kuat. Nah, kita bisa menelisik ini dari sentimen yang ada terhadap Fidel Castro. Kita ngelihat banyak yang pakai bukan Fidel Castro, yang sering itu Che Guevara, ya, temannya Fidel Castro di Cuba. Itu adalah sosok yang melawan imperialisme Amerika. Kemudian yang dekat-dekat ini di Filipina, ada namanya Presiden Duterte. Dia dianggap berani lah melawan Amerika. Jadi sosok-sosok yang kemudian berani berdiri dan kemudian speak up terhadap Amerika dan sekutunya itu dianggap sebagai pemimpin kuat. Dan itulah yang kemudian menurut analisis grassroots itulah yang kemudian didambakan oleh masyarakat Indonesia. Kita ini jadi jangan disetir terus dong, ada yang punya power gitu ya. Dan itu kemudian dilihat dan diproyeksikan ke sosok Putin. Makanya itu yang ketiga ya kan berkaitan tadi sentimen agama Islam kan gitu. Yang kemudian salah satunya itu dalam bentuk glorifikasi terhadap Muslim Chechnya, salah ya. Jadi ada di salah satu etnis yang adalah Muslim Chechnya yang ikut berperang. Jadi ada sentimen agama yang di situ. Cuman saya menambahkan itu dari aspek globalisasinya. Saya nambahin di situ. Kok bisa sih sentimen ini kemudian bisa ada dan dinamikanya gimana? Saya nambahin cuman sedikit aja dari aspek globalisasinya. Cuman itu tok kontribusi saya. Jadi penjelasan, makanya lagi-lagi saya nggak pernah mengklaim expertise di situ. Nah, tapi saya menambahkan kontribusi pada melihat ini dari perspektif globalisasi yang nanti kita omongkan di. Gitu, Mas Azhar. Berarti tadi yang Bapak jelaskan tadi itu analisis dari Pak Dharma. Iya, Pak Dharma Putra. Berarti juga ada isu agamanya juga ya, Pak. Yang memang ya sih kita tahu semua Indonesia juga apa dikaitkan sama isu agama. Ya, gitu. Kalau mau ngomong lebih lanjut sebenarnya satu, ini tentu saja difasilitasi oleh perkembangan teknologi.
ya kan? Oke. Perkembangan teknologi, penyebaran ide-ide. Jangan lupa juga bahwa perang sekarang ini nggak cuma perang fisik, tapi juga perang opini, Perang teknologi. perang teknologi. Kalau kita ngomongin tentang komunikasi, tentang perang siber, ya. Jadi Oh, iya. kita nggak pungkiri bahwa ada yang namanya bot. Oh, oh. Misalnya di Twitter atau di Instagram atau apa, ada yang namanya bot yang kemudian tugasnya adalah bikin apa tuh, menggiring opini. Oke. Bot-bot kita mungkin sekarang sudah familiar dengan yang namanya buzzers, kan gitu. Yes. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang organik. Ya, belum bisa kita pastikan apakah ini organik atau tidak. Tapi keterlibatan buzzer dan bot itu pasti ada ya, kan gitu. Apakah ini adalah hasil dari kerjaan bot atau buzzer? Belum ada data empiris, tapi bahwa ini ada dalam percakapan masyarakat Indonesia di digital platform, ini ada, that's it, gitu. Oke. Kira-kira gitu, Mas. Berarti tetap biasanya emang kayak gitu tuh digiring oleh buzzer ya? Atau memang netizen yang ya satu pemikiran ikut lah, Ya, ikut semuanya. itu kalau kita analisis lagi sebenarnya ya diperparah juga oleh polarisasi yang ada di masyarakat kita sekarang ini, polarisasi yang menyebalkan itu, ya kan? Kalau kamu ya, kita ngomong kalau kamu tidak A berarti kamu B. Kan itu ada semacam polarisasi yang ya saya sebut tadi polarisasi menyebalkan gitu. Ya kita sebut aja misalnya sekarang ada pengelompokan yang kadrun, lawannya adalah cebong misalnya gitu. Itu kan apa, dan masing-masing punya buzzernya kan gitu. Nah, percakapan media-media sosial seperti itu kemudian tentu dipengaruhi buzzer dan sebagainya, yang kita nggak bisa membedain ini, agak susah membedakan ini organik, artinya memang betulan disampaikan oleh the real person, orang atau emang buzzer, akun-akun yang memang diciptakan, tapi padahal satu misalnya kan gitu, satu orang tapi punya 10 sampai 20 akun misalnya. Supaya menggiring opini tadi ya, Pak? Iya, begitu kira-kira. Cyber ya? Iya. Oke, menarik sekali. Tapi sayang kita juga harus break lagi ya, Pak? Iya. Oke. Oke, kembali lagi dalam program podcast ULM. Nah, tadi kita ngomongin masalah globalisasi, Pak. Mungkin Bapak nggak asing nih sama pertanyaan ini. Dan juga Bapak tulis, tapi saya mau dengar langsung dari mulut Bapak. Bentuk masyarakat seperti apa sih yang nantinya dihasilkan oleh proses globalisasi? Nah, itu dia, Mas Azhar. Si bingungnya. Globalisasi itu memang merupakan salah satu konsep yang penting dalam hubungan internasional, yang sampai sekarang itu masih banyak pro dan kontra, perdebatannya masih dinamis tentang yang kita maksud dengan globalisasi itu apa sih? Ya. Globalisasi atau westernisasi atau lebih khusus amerikanisasi. Nah, kan itu banyak perdebatannya, atau memang sebenarnya nggak ada yang namanya globalisasi gitu. Misalnya global, kalau kita ngomong global kan artinya komprehensif kan, keseluruhan kan. Kalau ditambahi globalisasi berarti adalah proses pengglobalan, jadi semua dianggap nyatu nih, dianggapnya tuh benar kelihatan. Misalnya ada benarnya, misalnya sekarang kita lihat hampir bisa ditemui di mana-mana penyeragaman terhadap gaya berpakaian, selera musik, kemudian pilihan politik, kemudian lifestyle dan sebagainya. Tentu saja misalnya Mas Azhar
100 tahun atau 60 tahun yang lalu tentu saja masyarakat Banjar nggak pakai beginian kan gitu. Ini sama dengan misalnya yang dipakai di Filipina, sama dengan yang dipakai di Italia, kaos, kemudian kemeja dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk penyeragaman kan gitu. Nah, dalam studi-studi globalisasi itu setidaknya kita bisa melihat ada beberapa pendapat. Pertama, dia tuh ada kubu yang ngomong globalisasi itu bakal menghasilkan penyeragaman, seragam, seluruh dunia itu seragam. Ya. Lawannya enggak. Nah, ini saya jelasin dulu nih penyeragaman yang kayak tadi itu. Kalau dalam politik ini meskipun enggak apa namanya, enggak nyebut globalisasi secara eksplisit, tapi bisalah menurut saya ini kita ada namanya Francis Fukuyama. Dia ngomong apa itu nama orang. Dia ngomong Francis Fukuyama, dia ngomong the end of history. Jadi setelah tadi kan kita ngomong perang dingin, yang satunya degradasi, sisa Amerika Serikat, dia bilang ini ini dunia bakalan kiblatnya ke sini semua nih, ke liberal semua nih, liberal demokratik semua nih. Seluruh bentuk pemerintahan selain itu bakal gugur nih. Dan memang ada benernya, kita lihat di seluruh dunia ini hampir semuanya, bukan hampir semuanya, kebanyakan dunia ini bakal ngikuti model-model liberal demokratik kan gitu. Nggak ada lagi tuh misalnya yang kesultanan benar-benar kesultanan, ya kan? Dikit banget kan gitu. Dikit banget yang gitu, nggak ada lagi yang kemudian yang bentuknya selain itu. Yang kedua, George Ritzer ngomong tentang McDonaldisasi masyarakat. Ya, McDonald sebagai simbol fast food, simbol rasionalitas, efisiensi dan sebagainya yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi kita nih apa-apa ngomongnya rasional, apa-apa ngomongnya efisien, efektif dan sebagainya, itulah disebut sebagai McDonaldisasi. Nantilah misalnya Mas Azhar mau mendalami itu. Nah, yang kedua itu ngomong enggak kok gitulah. Not necessarily kita bakalan jadi seragam. Malah yang ada kita bakalan jadi semakin terpecah-pecah. Ada namanya Bapak Samuel Huntington. Ini kok lain dengan kami ya, ini kok lain ya. Yang ada adalah peradaban-peradaban besar yang kemudian akan saling berbenturan. Ada 7 atau 8 ya, saya lupa itu Huntington itu ngomongnya. Tapi in the end dia bilang gini, yang bakal prevail, yang bakal dalam tanda kutip lah kita bahasa awamnya menang, itu adalah peradaban barat. Ingat ya, barat bukan kompas ya, bukan mata angin ya, tapi politik. Peradaban barat. Nah, siapa nih lawannya nih? Yang lainnya ada peradaban Cina, ada peradaban India, Latin, Afrika, Sirilik, Rusia, kemudian Slavik dan sebagainya, ada 7 atau 8 ya. Pas itu. Tapi yang paling challenging yang bakal menantang barat itu adalah peradaban Islam, dibilang. Nah, disitulah Clash of Civilization, tesisnya Huntington bilang dia yang dia proyeksikan adalah Barat dan Islam ini nggak akan bisa nyatu. Selamanya akan clash menurut si Huntington. Nah, itu kan ada dua. Yang ketiga inilah yang kemudian saya kutip di dalam artikel itu. Si Peterse dia bilang ya masa cuma 2 kemungkinan kan gitu ya, masa kalau nggak seragam ya kita saling berbenturan ya, enggak, kata Peterse ada kok kemungkinan ketiga, yaitu kemungkinan hibrid. Dia bilang hibrid ini mix sebenarnya, mixing.
there are some certain event, ada beberapa event yang kemudian kita clash nih. Ada emang, tapi di beberapa event, di beberapa kejadian ya kita jadi kosmopolit, ibaratnya jadi satu penduduk bumi gitu. Dan itu ada beberapa contoh-contohnya kan gitu. Kayak kita nih misalnya nih, ya kayak yang tadi, yang di artikel saya tadi bilang bahwa boleh jadi kita makan makanan fast food yang kemudian tentu saja merupakan budaya pop global. Pakaian kita jeans dan sebagainya yang kemudian menyiratkan kesamaan dengan masyarakat global. Tapi apa yang ada di dalam hati kita, ada apa yang ada dalam pikiran kita ternyata punya akar yang jauh ke dalam tradisi-tradisi yang sangat lokal. Kan gitu. Jadi saya melihat globalisasi itu bekerja dua arah. Di satu sisi dia menyeragamkan, tapi di satu sisi dia juga membuat ikatan-ikatan yang dulu sebelum ada globalisasi itu semakin kuat gitu. Jadi bisa juga mengotak-ngotakkan. Nah betul, karena dia semakin memperkuat, mempertebal pengotakan. Karena apa? Misalnya Mas Azhar terekspos dengan dunia luar, bahasanya itu deprive from your culture gitu. Bisa menyaingi berarti kan peradaban Islam. Indonesia sendiri kan peradaban Islam tuh sangat besar dan terbesar lah bahasanya. Khususnya kita sendiri di sini masyarakat Banjar itu kayak peradaban Islamnya sangat-sangat besar. Nah, gimana sih orang peradaban Islam itu bisa ikut arus globalisasi gitu tanpa harus menghilangkan peradaban dan kebudayaan itu sendiri? Itu sudah terjadi. Kalau pertanyaannya gimana sih caranya peradaban kita ini bisa ikut arus globalisasi, itu sudah terjadi. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah, jadi gini Mas, itulah kalau ngomong sama saya inilah saya tuh balik lagi. Enggak apa-apa, kita banyak flashback ya. Jadi saya ini saya lebih suka diskusi, saya lebih suka menemukan pertanyaan baru dibanding dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Huntington tadi dengan Clash of Civilization-nya itu ternyata nggak final, menimbulkan banyak sekali respon dari orang lain dan menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya pertanyaan gini, apa sih yang kamu maksud dengan peradaban? Gitu. Kamu bilang Clash of Civilization, apa sih yang kamu maksud dengan civilization? Tentu saja Huntington punya definisinya sendiri, yang lain juga punya definisinya sendiri, sehingga nggak mesti Clash of Civilization, karena ternyata civilizationnya sendiri ini nggak well defined gitu, nggak didefinisikan secara jelas. Banyak orang yang punya definisi lain. Sebenarnya gini, peradaban Islam, dan apakah kita emang masuk di dalam peradaban Islam itu? Apakah tidak ada peradaban lain selain itu? Misalnya, apa sih yang kita maksud dengan peradaban? Orang Banjar itu bisa dikategorikan sebagai Melayu. Iya. Gimana dengan peradaban Melayu? Apakah memang tidak penting? Apakah yang kemudian ditonjolkan adalah Islamnya saja? Kan gitu. Dan sekarang lagi ada, ketika kita lebarkan lagi, ini Nusantara sampai ke Malaysia dan sebagainya, itu Nusantara. Apakah peradaban Nusantara ini emang enggak dipandang? Emang enggak ada efeknya atau gimana? Sehingga yang muncul adalah
apa namanya, peradaban Islam itu, atau yang disebut oleh Huntington, yang dimaksud oleh Huntington itu sebenarnya adalah negara-negara Arab misalnya. Yang ada di pikiran Huntington ketika dia peradaban Islam. Peradaban Islam yang clash dengan peradaban Barat itu adalah orang-orang yang di Timur Tengah. Timur Tengah. Nah, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik, tentunya kan dikaji. Iya. Ya kan dikaji lagi. Peradaban Melayu juga sebenarnya. Karena misalnya nih, menurut cerita-cerita kita dari kakek nenek kita merupakan orang-orang yang tipikalnya welcome dengan semua orang kan. Yes. Welcome dengan semua orang. Bahkan ada yang bilang bahwa Indonesia ini merupakan melting pot nih, jadi tempat pertemuan semuanya, dari Cina, dari India, dari Barat, dan kita welcome semuanya kan. Yes. Sehingga peradaban kita ini sebenarnya apa kan, misalnya gitu. Asal usulnya. Ya, ngomongin gitu. Jadi problematis. Nah, kenapa saya kemudian tidak menjawab itu? Karena itu saya suka ketika kita diskusi gini, kita nemukan pertanyaan baru yang sama-sama kita belajar gitu loh. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita ini. Jadi saya juga bakalan tahu, misalnya siapa tahu saya salah kan gitu. Saya lebih suka di dalam kelas atau apa justru suka begini dibanding dengan menjawab jawaban saya nih, udah. Nah, gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke, ngerti. Sebenarnya berarti dari teori tadi, mereka berpikirnya peradaban Islam itu memang Timur Tengah. Boleh jadi begitu kan. Banyak juga kritik yang begitu karena dunia Islam. Nah, tadi tuh kalau kita ngomongin dunia Islam itu definisinya apa? Iya. Ya. Kalau misalnya kamu tinggal di Amerika Serikat, apakah kamu tidak tinggal di dunia Islam itu apa sih? Apakah negara-negara yang mayoritas Islam? Masih belum. Atau apa gitu loh? Okay. Apakah negara yang punya konstitusi yang syariat Islam atau apa gitu kan, banyak kemudian definisinya, banyak pahamnya juga ya. Iya, jadi salah satu tugas kita sebagai orang yang berkecimpung di pendidikan tinggi adalah mendorong untuk berpikir kritis. Jadi ketika tadi tuh ini dunia Islam, ya kita arahkan ke dialog sebenarnya yang jenengan maksud dengan dunia Islam tuh apa sih, Mas? Nah, gitu. Apakah dari Maroko sampai Merauke itu, dari Maroko secara geografis sampai Indonesia, tarik ke Indonesia, atau gimana gitu kan? Gitu. Oh iya, betul. Dunia Islam yang dimaksud tuh gimana gitu nah. Definisinya orang pasti beda-beda kan gitu. Nah, makanya nggak bisa kita generalisasi. Sama kayak Banjar ini, orang pasti melihat kayak masyarakat Banjar masyarakat Islam. Nah, ya. Gitu. Masyarakat Banjar identik dengan masyarakat Islam. Kita memang nggak bisa lepas dari simplifikasi. Simplifikasi itu penyederhanaan, karena memang otak kita ini RAM-nya agak terbatas. Ya. Jadi kalau mikir kompleks itu meledak, nanti hang. Jadi adalah kecenderungan manusia untuk mensimplifikasi. Simplifikasi. Jadi apalah bahasanya itulah, saya lupa. Stereotyping. Ya, kan stereotyping. Jadi masyarakat Banjar itu A, ya sudah A gitu lah. Sampai dari dulu, sekarang dan sampai nanti itu A, karakteristiknya 1 2 3 4 5. Simplifikasi. Simplifikasi itu cenderung salah. Kalau kita ini simplifikasi itu cenderung salah. Kenapa? Dunia sosial itu adalah dunia yang dinamis. Sedangkan kamu mikirnya pakai kacamata kuda sendiri gitu. Ini sudah lewat kemana-mana, tapi kamu tetap mikirnya begitu. Jadi saya pribadi memikir pasti itu salah atau punya kecenderungan salah. Budaya, peradaban itu adalah sesuatu yang cair, kan gitu, sesuatu yang dinamis. Nah, ini kalau masih ada waktu lagi saya ngomong ada dua. Ada yang bilang bahwa pendapat bahwa yang namanya kultur, yang namanya peradaban itu udah fix. Ada di dalam darah kita, udah fix. Kamu terlahir Banjar, ya udah gitu sifatmu. Kamu terlahir Jawa, ya udah itu sifatmu. Kamu terlahir sebagai orang Rusia, ya itu sudah sifatmu. Yang penting jika kita globalisasi tetap harus mempertahankan. Enggak, maksud saya adalah ada orang yang berpendapat bahwa yang namanya kultur, yang namanya civilization, peradaban itu fix.
Jadi kamu lihat, kamu orang mana, Zar? Orang Banjar. Udah di dalam benaknya udah orang Banjar tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fix. Tanpa mengenal lagi misalnya. Emang bener sih? Nah, yang kedua ada orang yang kubu-kubu yang berpendapat bahwa enggak fix. Kultur itu ciptaan manusia, manusia sendiri akan berubah. Jadi dinamis, dia kayak fluid, gitu. Kayak Play-Doh itu yang bisa diubah. Jadi apa yang Azhar maknai sebagai Banjar saat ini boleh jadi berbeda dengan apa yang kakek nenek kita 50-70 tahun yang lalu memaknai Banjar. Oke. Misalnya. Dan kita nggak tahu 20, 40, 50 tahun kemudian makna Banjar seperti apa. Itulah kemudian salah satu yang menyebabkan bahwa kita ini fluid. Nah, fluid. Nah, itu tadi dari perspektif sosiologis, antropologis ada dua itu. Satu esensialis, satu non esensialis. Esensialis tadi itu gitu tadi. Fix, kalau kamu Banjar ya udah Banjar, kalau kamu Barat ya udah Barat. Yang kedua itu yang non esensialis, yang kita nggak bisa ngejudge nih karena semuanya fluid. Nah, gitu kira-kira gitu Zar. Wah, menarik sekali pembicaraannya karena saya banyak banget yang didapat nih. Iya, sebenarnya kita sharing ya. Iya, sharing. Ya. Oke. Kebetulan saya pernah baca, kebetulan saya pernah belajar, saya sharing. Boleh jadi salah kan gitu. Jadi kita sama-sama. Menarik sekali hari ini, tapi sayangnya kok sudah di ujung banget gitu. Iya. Nah, jadi buat teman-teman WLM Channel yang juga punya opini tentang hubungan internasional, globalisasi, atau peradaban Islam yang mungkin punya perspektif sendiri seperti itu, bisa aja di-share di kolom komentar. Jadi bisa dibaca-baca, oh gini, kita saling belajar sama-sama, ya kan Pak? Iya, benar. Oke. Jadi kalau teman-teman udah nonton, terima kasih banget udah menonton, dan terima kasih kepada Bapak yang udah juga datang ke sini. Iya, sama-sama. Dan jangan lupa yang pastinya like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di podcast LM selanjutnya. Saya Muhammad Azhari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.